Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih, jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua dan juga anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kami juga mengundang para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi bersama kami dan juga bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bisa melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Dan nanti kami juga akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan secara tertulis, bisa melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Tak lupa kami juga sapa para pendengar yang menyimak melalui relay radio yang tergabung di RTVC, di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Baik para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, telah hadir di tengah-tengah kita saat ini, tepatnya di studio Fatwa TV Jember. Pemateri kita pada sore hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kita sapa pemateri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan marhaban bikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kemarin sepertinya sempat tidak enak badan Ustaz. Betul, kecapean saja. Masya Allah. Memang akhir-akhir ini sepertinya banyak dari saudara-saudara kita yang tertimpa sakit seperti itu Ustaz. Betul, semoga dari pemirsa Fatwa TV, para pendengar dan juga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penyakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, mengawali live interaktif kita pada episode kali ini, mari kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari pemateri kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hari-hari ini kita telah memasuki musim penghujan. Berarti akan sering turun hujan dengan berbagai macam dampaknya. Di musim hujan ini atau setiap kali turun hujan, Nabi SAW telah memberikan satu keteladanan pada kita. Satu amalan ringan. Satu tuntunan yang sering dilupakan. Padahal kita sering mengeluhkan perihal hujan dan berbagai dampaknya. Andai kita meneladani sunnah Nabi tersebut dengan sepenuh hati, dihayati dan kemudian diamalkan secara konsisten terus menerus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hujan yang turun ini membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita. Niscaya seiring dengan turunnya hujan, hati kita lapang. Bukan hanya bumi kita yang diserami, tetapi jiwa kita pun akan turut tersirami menjadi subur dengan iman dan takwa. Rasulullah SAW suatu hari berada dalam satu momentum di mana beliau beserta para sahabat baru saja mendapatkan hujannya.
Beliau sholat subuh dalam kondisi tanah becek karena hujan semalam. Nabi SAW seusai sholat bertanya kepada para sahabat, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang Allah firmankan baru saja atau semalam? Maka para sahabat semutan menjawab mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi menceritakan apa yang Allah firmankan. Innahu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Setelah turunnya hujan tadi malam itu dan di pagi hari ini, sebagian hambaku ada yang mukmin, betul-betul membuktikan keimanannya. Hujan menambah keimanannya, dan ada yang menjadi kafir gara-gara turunnya hujan, kufur. Amaman qal, adapun yang mengatakan Allah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami mendapatkan hujan itu murni seutuhnya, kenapa? Bi fadlillah, atas kemurahan Allah dan kasih sayangnya. Mengakui bahwa hujan itu adalah karunia Allah. Hujan itu adalah perwujudan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Setiap kali hujan turun, hati kita berkobar bahwa hujan ini turun atas karunia Allah dan hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tafaul, optimisme. Itu adalah cerminan dari iman. Dan bahkan tatkala hujan pertama kali turun, pada awal hujan turun, Nabi mencontohkan agar kita mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini deras dan membawa banyak kemanfaatan. Selesai hujan kita mengucapkan, diajarkan untuk mensyukuri hujan yang turun. Mutirna bi fadlillah. Hujan ini turun betul-betul karena kemurahan Allah, bukan karena murkanya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya agar hambanya kembali, bukan. Tapi hujan ini betul-betul karena kemurahan Allah. Allah menurunkan, mendatangkan kemurahannya, menambahkan kemurahannya kepada kita, kenikmatannya, karunia-Nya. Dan hujan ini merupakan rahmat. Anda bisa bayangkan, Anda setiap kali hujan turun, Anda mengatakan Allahumma shayyiban nafi'a. Selesai hujan, Anda mengatakan mutirna bi fadlillah. Dan itu bukan hanya lisan yang berbicara, tetapi hati turut menghayati, jiwa menyelami, lisan mengucapkan, dan raga kita betul-betul menerapkan, mempraktekannya. Itu tidak ada keluh kesah. Aduh, hujan lagi, basah lagi, tidak ada keluh kesah. Ekspresi akan syukur dan ekspresi akan optimisme bahwa hujan itu adalah karunia, itu betul-betul terpancar dalam kehidupannya. Dia syukuri. Walaupun dia basah, dia syukur, alhamdulillah. Sejuk. Ketika becek, alhamdulillah bumi kita subur. Ketika jemuran tidak kering, dia katakan alhamdulillah tidak kekurangan air. Dan ekspresi lainnya yang menggambarkan akan husnudon atas nikmat yang Allah berikan, dan tafaul, optimisme bahwa hujan ini betul-betul akan membawa kebaikan dalam kehidupannya di dunia ataupun di akhirat. Maka setiap kali hujan turun, bukannya keluh kesah yang muncul, tetapi jiwa kita pun subur. Bukan hanya bumi kita yang subur, tetapi jiwa kita pun subur dengan iman dan takwa. Karena itu kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, mari momentum musim hujan ini kita jadikan sebagai momentum kita menyemai iman, menyuburkan takwa dalam diri kita, dan membuktikan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul sayang kepada hambanya. Wallahu taala. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan atas satu nasihat pembuka yang telah diberikan Ustadz. Dan saat ini kota Jember pun sedang diguyur hujan yang betul, amat deras. Semoga ini hujan yang membawa keberkahan bagi kita. Amin. Barakallahu fikum Ustadz. Baik, kami ajak para pemirsa Fatwa TV sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan peluang bersama kami untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik,
Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang para pemirsa semuanya untuk bisa bergabung bersama kami dan juga bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon di 0331 544 6087. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami Ustadz. Baik. Di antaranya pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Amalia Hasniati Ustadz dari Riau. Bismillah, ana ingin bertanya Ustadz. Ana berasal dari Riau, ana memiliki bisnis clothing online di mana ana memiliki brand dan mendesain sendiri produk yang ana jual. Namun untuk proses produksi ana bekerja sama dengan produsen yang ada di Jakarta. Dan pihak produsen itu juga langsung mengirimkan produk ana ke konsumen. Apakah sistem penjualan seperti itu diperbolehkan Ustadz? Baik, dari Ibu Amalia ya. Dari Ibu Amalia di Riau Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu Amalia di Riau. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila kerjasama itu betul-betul telah disepakati antara Anda dengan produsen, maka insya Allah tidak masalah. Walaupun barang itu tidak dikirim terlebih dahulu kepada Anda, namun oleh produsen langsung dikirim kepada customer, karena itu adalah barang Anda yang membiayai produksinya dan Anda yang mendesain produknya, maka tidak masalah Anda menjualnya kepada siapapun yang Anda suka, baik dia membeli dengan pembayaran tunai ataupun dengan DP atau dengan COD ataupun yang lainnya, karena sejatinya Anda menjual produk Anda sendiri ya. Karena Anda memproduksi, Anda mendesain, dan setelah ada order baru Anda produksi, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa memberikan kejelasan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan para pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan penelpon pertama kita, ada Pak Ruslan di Banjarmasin. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Ruslan, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya ini mau bertanya tentang jual beli tanah. Baik, silakan Bapak. Namun masalah tanah ini ada di waktu-waktu lain ada perjanjian. Jika seandainya nanti saya ada diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beli lagi tanah itu dengan ketentuan seperti harga yang terdahulu, ya kurang dan lebih sedikit lah. Ya. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz masalahnya? Baik, sudah cukup Bapak? Ya cukuplah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Pak Ruslan ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Ruslan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila transaksi jual beli itu real, alias ketika tanah itu dijual belikan, maka pembeli melakukan pembayaran dan penjual menyerahkan tanah tersebut untuk dikelola oleh pembeli. Dia tanami, dia petik hasilnya, atau dia sewakan, atau bisa jadi dia berikan kepada orang yang dia suka, anak keturunannya, atau ketika dia meninggal dunia tanah itu akan diwarisi. Maka ini berarti jual beli yang normal, jual beli yang sempurna, tidak masalah. Adapun adanya persyaratan bila penjual suatu saat memiliki dana, maka pembeli berkomitmen untuk menjual kembali tanah tersebut, maka klausul ini boleh dengan catatan harga jualnya tidak boleh diikat di depan. Harga buybacknya, pembelian kembali itu mengikuti mekanisme pasar, alias kalau di saat pembelian ulang itu berlalu setelah 3 tahun dari penjualan pertama, 5 tahun atau bahkan lebih atau kurang, dan harganya ternyata naik menjadi lebih mahal 2 kali lipat atau 4 kali lipat, yaitu konsekuensi jual beli, maka tidak masalah. Namun bila harganya dipatok di awal bahwa
akan dijual kembali dengan seharga pembelian atau seharga yang telah ditentukan, yaitu misalnya menggunakan hitung-hitungan suku bunga. Kalau 3 tahun ya ditambahi misalnya 7% atau 14% mengikuti suku bunga. Maka ini adalah satu bentuk kamuflase dari praktek hutang berhutang yang mengandung unsur bunga. Sehingga adanya komitmen untuk membeli kembali, menjual kembali itu boleh pada prinsipnya, asalkan harganya mengikuti mekanisme pasar di saat pembelian kembali. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Berarti tipis sekali Ustaz ya perbedaannya Sangat antara besar ketika besar. harga itu nanti ternyata harga pasarnya berubah. Oh begitu Ustadz ya, Masya Allah. Baik, semoga jawaban dari Ustadz bisa memberikan kejelasan bagi penanya Pak Ruslan di Banjarmasin. Baik, telah tergabung bersama kami Ustadz penelpon kita yang kedua. Ada Ibu Hamba Allah di Sumbawa. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, kami ingin menanyakan apakah perbedaan antara zuhud dengan warok Pak Ustadz. Baik. Kemudian yang kedua apa hukumnya menjual barang yang dibeli sebelum terjadi kenaikan harga, kemudian kami jual dengan harga yang baru Pak Ustadz. Baik, sudah cukup Ibu. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, tentang zakat tanaman jagung Pak Ustadz. Baik. Apakah zakatnya itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk jagung Pak Ustadz? Baik. Dan bagaimana kalau sekiranya petani itu menggunakan modal pinjaman? Baik. Apakah dikembalikan modal pinjaman dulu baru dikeluarkan zakatnya? Baik Ibu, sudah cukup Demikian Pak Ibu ya. Ustadz, Baik mohon Ibu. pencerahannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu di Sumbawa. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan pertama, perbedaan zuhud dengan wara'. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang ada kemungkinan barang tersebut haram atau pekerjaan tersebut haram. Alias meninggalkan sesuatu yang dapat merusak agama kita. Karena mengambil yang haram itu dosa, melakukan yang haram itu dosa. Tatkala kita memilih membentengi diri kita dari sesuatu yang belum jelas status kehalalannya atau masih samar, maka itu disebut dengan wara'. Adapun zuhud itu meninggalkan sesuatu yang kurang berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat walaupun halal. Walaupun halal, jelas-jelas halal, tidak haram, tidak ada kesamaran sedikit pun. Namun tatkala ia menyadari atau meyakini bahwa hal tersebut, makanan, barang, pekerjaan, atau perbuatan itu tidak membawa manfaat untuk dunianya ataupun akhiratnya, maka dia tinggalkan. Walaupun halal, iya, tahu halal, tidak ada kesamaan sedikit pun, tapi itu tidak berguna, maka dia tinggalkan. Maka itu namanya zuhud. Sehingga para ulama mengatakan zuhud itu jauh lebih tinggi tingkatannya dibanding wara'. Namun ada satu poin yang perlu digarisbawahi di sini. Sekali lagi, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, baik untuk dunia kita ataupun akhirat kita. Sehingga zuhud belum tentu miskin, zuhud belum tentu fakir. Bisa jadi orang itu kaya raya namun dia zuhud. Bisa jadi seorang itu sibuk dengan perdagangannya namun dia zuhud. Kenapa? Karena ternyata kekayaan itu dia belanjakan, dia gunakan untuk apa? Untuk mencukupi keluarganya, untuk menyambung silaturahminya, untuk didermakannya kepada fakir miskin yang membutuhkan, dan berbagai macam pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, seorang imam muzahidin, tokoh yang dikenal sangat zuhud. Beliau adalah saudagar kaya raya luar biasa. Para sahabat, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya, mereka Az-Zubair bin Awam, mereka terkenal orang yang sangat zuhud.
Namun demikian mereka kaya raya, mereka saudagar kaya raya. Ya. Sehingga sekali lagi zuhud itu tingkatannya lebih tinggi. Karena zuhud itu meninggalkan segala hal yang tidak berguna, sedangkan wara itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan dapat merugikan, merusak agama, mengurangi iman. Kenapa? Khawatir itu sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, maka ditinggalkan. Zuhud walaupun sudah jelas itu halal, dia tinggalkan karena dia meyakini itu kurang berguna atau tidak bermanfaat bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan yang kedua, zakatnya jagung ya. Jagung itu dikeluarkan zakatnya sesuai dengan pola penyiraman atau pengairannya. Kalau pengairannya dengan modal, dengan diesel atau yang lain, maka zakatnya adalah nisful usyur atau 5%. Tapi kalau jagung itu diairi dari irigasi, dari air hujan, maka zakatnya 10%, ya. Zakatnya 10%. Dan dikeluarkan sebelum hasil panen itu dipotong pengembalian modal, belum dipotong pupuk, benih dan lain sebagainya. Alias berapapun yang didapat setelah panen itulah yang dikeluarkan. Karena Allah SWT berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah hak pertanian itu pada hari engkau panen. Ya, betul-betul sebelum dipotong berbagai macam biaya produksi ataupun yang lainnya. Adapun masalah dia mendapatkan modal itu dengan hutang, baik hutang riba di perbankan konvensional ataupun riba dari tetangga kanan kirinya yang rentenir, maka itu tidak mengurangi kewajiban dia membayar zakat. Dia berdosa dari berutang riba itu. Ya, tapi ketika ternyata dia betul-betul mendapatkan hasil panen yang telah mencapai 1 nisab, yaitu sekitar 6 kuintal, maka dia telah berkewajiban untuk membayar zakat ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya berkaitan tentang menjual barang setelah kenaikan harga. Menjual barang dengan harga yang baru, padahal dia belanjanya dengan harga yang lama sebelum adanya perubahan harga. Saya contohkan misalnya seorang punya SPBU, pom bensin. Dia beli bensinnya itu kemarin sebelum kenaikan harga. Tiba-tiba di tengah malam ada kenaikan harga, sehingga dia belinya dengan harga 1 liternya mungkin waktu itu adalah 6.500. Kemudian tatkala ada perubahan harga, dia jualnya dengan harga Rp10.000. Maka itu halal, tidak masalah. Maka itu halal, tidak ada masalah. Demikian pula tatkala dia belanja, saat itu kurs rupiah terhadap dolar itu $1 berbanding 14.000. Tiba-tiba ternyata kurs dolarnya melemah sehingga $1 berbanding 13.000, atau sebaliknya kurs dolarnya menguat sehingga $1 berbanding 15.000. Maka Anda boleh menjual dengan harga baru menyesuaikan dengan rate atau kurs rupiah terhadap dolar. Ya, kenapa? Kuncinya adalah jual beli itu prinsipnya suka sama suka. Anda menjual dengan harga 15.000, 16.000 dan pembelinya suka, rela membelinya, tidak ada paksaan, maka tidak masalah. Maka itu adalah halal karena hukum asal jual beli itu halal, dan tentu Anda juga tidak ingin rugi. Anda juga tidak ingin rugi karena kalau Anda tidak mengikuti harga jual yang baru, Anda bisa menjual hari ini tapi besok Anda tidak bisa belanja lagi. Kenapa? Karena ternyata setelah dapat uang, digunakan belanja lagi tidak cukup untuk mendapatkan produk yang sama karena ternyata di pasaran harganya sudah berubah ya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustadz. Masya Allah, jawaban yang semoga bisa memberikan manfaat untuk penanya dan juga kita semua. Tapi berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir tadi Ustadz, tentang kenaikan harga barang, bagaimana kalau seorang penjual itu dan sengaja menimbun Ustadz sebelum misalkan kita sudah tahu tanggal sekian akan naik, ada kenaikan ya. Nah, kemudian ditimbun. Prinsip perdagangan itu adalah membeli di saat murah, menjual di saat harga naik. Menjual dengan harga mahal, membeli dengan harga murah. Itu semua perilaku pedagang. Adapun ketika
ada informasi akan ada kenaikan harga barang, dia tutup terlebih dahulu sebelum waktu biasanya dia tutup toko. Dia tutup dengan 1001 dalih yang dia bisa buat, karena mau pergilah, dia mau jalan-jalan lah, dengan 1001, tidak masalah. Itu hak dia untuk tidak menjualnya, kecuali setelah betul-betul kenaikan harga. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan, dia juga tidak boleh dirugikan. Dengan apa? Dengan kalau dia jual tetap dengan harga yang lama, padahal besok ketika dia harus berbelanja kembali, harus menggunakan harga yang baru, dia akan rugi. Dia tidak lagi bisa belanja besoknya, gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang diberikan. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari saudari Zahra Naurah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustadz, semoga berkenan untuk dijawab. Saya ingin magang di salah satu lembaga yang lingkup pekerjaannya antara lain mencatat transaksi jual beli saham, menjadi tempat penyimpanan saham, dan membantu perusahaan untuk menerbitkan saham. Apakah pekerjaan dalam bidang ini diperbolehkan dalam Islam, Ustadz? Baik. Tafadhol jawabannya. Baik, barakallahu fiik wa athabaqakumullah kepada saudari Zahra, ya, Zahra Naurah ya. Zahra Naurah dijawab. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Suatu pekerjaan itu hukumnya sangat erat ya, terkait erat dengan objek pekerjaannya. Kalau objek pekerjaannya itu halal, maka insya Allah pekerjaan kita pun halal. Tapi ketika objek pekerjaannya itu haram, maka pekerjaan kita pun haram, upah yang kita dapat pun haram. Sama-sama sebagai seorang driver ekspedisi misalnya. Ketika barang yang dideliverikan itu produk-produk yang halal, elektronik, pakaian, sembako, dan halal yang halal, maka upah yang kita dapat sebagai driver ekspedisi itu halal. Tetapi ketika produk yang dikirimkan itu adalah khamr, olahan babi, ya, maka walaupun pekerjaan kita itu hanya sekedar nyupir, saya tidak makan babi, saya tidak minum khamr, saya tidak jualan khamr, namun kontribusi Anda dalam mata rantai setan perputaran produk haram ini menjadikan upah Anda sebagai seorang driver haram. Makanya Nabi SAW melaknati dalam urusan khamr ada 10 kelompok orang. Salah satunya adalah hamilah, orang yang mengantarkannya, membawanya, atau kalau sekarang bisa dibahasakan dengan ekspedisinya, drivernya, ataupun sakiyah, pramusajinya, yang tugas dia hanya nuangkan saja. Bai'ah, dia hanya pramuniaga saja, dia hanya menjualnya, menata, di displaynya dan yang sejenis. Maka ini haram. Nah, kalau tadi saham, perusahaan yang memberikan layanan dalam perdagangan saham, maka pun demikian. Apakah saham-saham yang Anda kelola itu, Anda manage sahamnya, Anda kelola pembelian, penjualan, dan seterusnya, Anda catat transaksinya, apakah itu saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, manufacturing atau yang sejenis, perusahaan-perusahaan industri, maka pekerjaan Anda pun halal. Tapi ketika saham-saham Anda itu ternyata mencakup perusahaan-perusahaan yang haram, perusahaan khamr, perjudian, rokok, dan yang sejenis, maka tentu, atau lembaga keuangan ribawi, maka tentu pekerjaan Anda pun haram, karena berarti Anda terlibat dalam mata rantai supporting produk haram ataupun jasa yang haram. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya, jazakallah khairan katsiran. Dan Ustaz, para pemirsa Fatwa TV, saat ini kita sudah terhubung kembali dengan salah satu penelpon, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, silakan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, Ana lihat iklan salah satu bank syariah tentang jual beli istisna. Ya. Apa itu ya Ustaz? Baik. Terus yang kedua Ustaz,
Ana mau mengkredit rumah. Apakah dengan bekerja sama dengan bank syariah dan secara syar'i itu diperbolehkan, Ustaz? Apakah harus rumah yang sudah selesai atau rumah yang masih dalam pembangunan? Baik. Ya, sudah. Itu aja, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan pertama, istisna itu adalah pesan buat. Sehingga karena arti istisna itu pesan buat, akad ini hanya bisa diterapkan dengan para produsen karena mereka yang memproduksi. Adapun para pedagang yang bukan produsen tidak mungkin secara logika dan secara syariat pun tidak dibenarkan untuk melakukan akad istisna, karena ketika kita pesan untuk dibuatkan sederhananya misalnya meja sudut, kursi sudut atau kitchen set ataupun kue, dia bukan produsen, dia bukan bakery, maka dengan apa dia membuatnya? Sehingga tentu ini salah orang ya ketika kita melakukan akad dengan pedagang yang dia bukan produsen. Sehingga istisna itu kesederhananya pesan buat, dan itu halal dengan catatan asalkan semuanya transparan, jelas, barang yang diproduksi apa, jumlahnya berapa, kalau kriterianya juga dijelaskan tuntas, harganya berapa, kapan diserahkan, bagaimana packagingnya dan seterusnya, itu jelas. Seperti ketika kita catering ya, kita mau hajatan, kemudian kita pesan ke perusahaan catering, maka akan ada deskripsi barang yang akan didatangkan, masakan yang didatangkan dengan nilai yang juga telah disepakati, tempat waktunya juga telah disepakati, itu halal hukumnya. Adapun murabahah atau jual beli kredit rumah dengan lembaga keuangan apapun namanya, selama rumah itu rumah yang sudah jadi dan kedua sudah dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut, sudah dibeli dari pemiliknya, maka Anda boleh membelinya secara cicilan. Asalkan tidak ada denda keterlambatan, tidak ada bunga, tidak ada riba ya. Maka pastikan bahwa lembaga keuangan yang akan Anda bekerja sama dengannya itu betul-betul telah membeli terlebih dahulu rumah tersebut, baru selanjutnya Anda membeli darinya secara cicilan atau angsuran. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan atas jawaban yang diberikan Ustadz. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab Ustadz. Apa itu? Berkaitan dengan kredit rumah. Ya, tadi kredit rumah tadi yang namanya murabahah. Murabahah itu Iya, Ustadz. Walaupun tidak ada kaitannya dengan rumah itu sudah selesai ataupun belum selesai sudah pembangunan. terjawab, artinya betul-betul rumah itu harusnya sudah jadi. Nah, Ustadz, Dimiliki oleh lembaga keuangan baru bisa kita beli. Adapun ketika rumah itu belum jadi, maka lembaga keuangan bukan produsen. Maka dia tidak bisa menggunakan skema istisna ya. Masya Allah. Nah, taib. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga memberikan kejelasan bagi para penanya dan juga bagi kita semuanya. Baik Ustaz, kembali kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan dari saudari Ratna di Kalimantan Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 orang ikhwan yang mengadakan kerjasama. Si A sebagai pemilik modal dan si B yang menjalankan usaha tersebut. Perjanjian di awal kerjasama yaitu keuntungan yang didapat dibagi 2. Begitu juga dengan kerugian juga dibagi 2. Misal si A menyediakan modal 20 juta. Lalu jika kerjasamanya akhirnya gagal dan uang modal malah raib, lalu pihak yang mengelola usaha tadi yaitu si B mengganti kerugian sebanyak 50% atau sekitar 10 juta Ustaz. Apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Ratna di Kalimantan ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema kerjasama mudharabah bagi hasil itu mengharuskan salah satu pihak itu menanggung modal dalam bentuk uang atau barang. Pihak kedua betul-betul modal dia hanya skill. Ketika terjadi keuntungan, maka mereka berbagi hasil sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Adapun tatkala terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansial, dalam bentuk materi, sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Adapun pengelola, dia menanggung kerugian dalam bentuk skill dia, pikiran,
tenaga, waktu yang telah dia curahkan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hilang semuanya itu. Sehingga pihak kedua pengelola tidak boleh lagi dibebani menanggung sebagian dari kerugian finansial ataupun kerugian materi dari kegagalan usaha tersebut. Kalau sampai terjadi pihak kedua pengelola dibebani menanggung, mengembalikan sebagian kerugian materi, maka ini adalah haram. Ini suatu transaksi yang menyimpang atau batal secara hukum, ya. Batal demi hukum dalam hukum fikihnya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Sangat jelas sekali jawaban yang telah diberikan Ustaz. Semoga kita dengan mudah dapat memahaminya. Baik, barakallahu fikum. Kembali kita jawab Ustaz. Ada pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami dari saudara Ilham Budi Maulana di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saat masuk SMA, Ana dibantu oleh orang dalam. Dan sekarang alhamdulillah Ana sudah lulus. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana dengan ijazah dan rapotnya Ustaz? Apakah ijazah dan rapot ini Ana boleh pakai untuk mendaftar kuliah ataupun mendaftar pekerjaan? Ya. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudara Budi Maulana ya. Yes. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda masuk sekolah tersebut dibantu dengan orang dalam, baik dengan Anda nyuap kepadanya atau mungkin karena faktor kekeluargaan, kekerabatan, sahabat dan seterusnya, maka itu satu poin yang berbeda dengan proses kelulusan Anda. Kalau ternyata setelah diterima Anda belajar dengan sungguh-sungguh sehingga hasil kelulusan itu betul-betul hasil keringat Anda sendiri, Anda belajar dengan sungguh-sungguh sehingga Anda kemudian layak untuk lulus, maka insya Allah tidak masalah, Anda boleh menggunakan ijazah itu. Tapi kalau ternyata kelulusan Anda pun dibantu, nilai pun dibuatkan, Anda tidak belajar, maka Anda tidak berhak untuk menggunakan ijazah tersebut karena ijazah itu ijazah palsu. Nilai yang Anda dapat itu fiktif, bukan hasil keringat Anda. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, syukran atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara Agustin Eko Widianingrum. Sepertinya saudari ini Ustaz. Nah, beliau dari Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan yang beliau sampaikan, Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dalam kebaikan, amin. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, beberapa bulan ini saya bergabung dengan perusahaan jual beli emas. Ya. Saat bergabung, saya hanya disyaratkan membeli emas dengan jumlah tertentu sesuai harga emas hari itu dan beli kwitansi untuk transaksi. Saat perusahaan kehabisan stok, diperbolehkan PO dengan membayar di muka harga emas hari itu dan emas akan dikirim setelah barang ready. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Seperti ini. Barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hukum fikih, jual beli emas itu harus tunai. Tidak bisa dilakukan secara online. Kenapa? Karena belum ada mekanisme untuk bisa serah terima emas fisik, emas secara online. Belum ada printer yang bisa ngeprint emas ya. Sehingga tatkala transaksinya itu secara online, maka bisa dikatakan impossible terjadi serah terima fisik emas secara tunai, padahal syarat jual belinya harus tunai. Kecuali dalam satu kondisi. Bila emas cetakan tersebut, batangan tersebut memiliki nomor seri yang tidak mungkin digandakan. Karena nomor seri tersebut sudah terdaftar di perusahaan dan perusahaannya itu resmi berizin dari pemerintah dan nomor seri itu ya berkekuatan hukum sehingga ketika digugatkan di pengadilan maka betul-betul emas dengan nomor seri tersebut yang akan diserah terimakan, bukan emas yang lain, dan nomor seri itu tidak ada duanya. Maka ini yang disebut dengan al-qabdul hukmi. Para ahli fikih kontemporer telah mengakomodir adanya al-qabdul hukmi dalam emas dengan adanya serah terima nomor seri emas tersebut. Seperti halnya ketika kita beli kendaraan, kita inden, maka pada satu periode ketika kita inden kendaraan, kita akan mendapatkan nomor seri rangka. Yang nomor seri rangka itu tidak ada duanya. Merek kendaraan A
dengan nomor seri rangka sekian itu tidak ada duanya, maka ini sudah dianggap sebagai serah terima, ya, sebagai serah terima. Nah, kalau tadi dikatakan barangnya habis, emasnya habis, kita inden, kita bayar dulu, nanti kalau sudah jadi baru dikirimkan, maka ini tidak dibenarkan secara aturan syariat. Jelas-jelas terjadi transaksi emas dengan uang secara non tunai, dan ini namanya riba. Allah taala a'lam. Baik, Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakallah khairan katsiran. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak dan mengundang seluruh pemirsa dan juga para pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kami dan juga bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Sekali lagi kami ulangi, di line telepon kami di 0331 544 6087. Dan sembari menunggu penelpon yang akan masuk, Ustadz, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudari Yoni Nur Hasanah, Ustadz, di Yogyakarta. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya, kalau simpan pinjam berdasarkan kesepakatan bersama, misalkan pinjam 3 juta, kena biaya administrasi, jadi terimanya sekitar 2,7 juta. Lunas 10 bulan, tapi kenyataannya bisa sampai 2 tahun dan tidak kena penalti. Apakah itu riba, Ustaz? Sistemnya nyicil tiap minggu, bisa molor, ada yang sampai 2 tahun, tapi juga tidak kena penalti. Nah, apakah yang seperti ini riba, Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Yoni, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema simpan pinjam seperti yang disebutkan di atas, pinjam 2 juta terimanya hanya 1.700.000. Ini walaupun Anda bayarnya nanti molor, tidak ada penalti, maka sejatinya Anda sudah membayar riba di muka, yaitu sebesar 300.000 di muka. Biaya administrasi itu hanya sekedar kamuflase. Karena administrasi itu tidak lebih dari sekedar secarik kertas, materi yang mungkin nilainya Rp10.000 atau Rp12.000, dan stempel, tinta stempel berapa nilainya. Saksi, kalaupun ada saksi, maka kalau saksinya itu adalah karyawan sendiri, maka tidak butuh upah. Maka ini adalah kamuflase dari praktek hutang berhutang yang mengandung unsur riba, karena sejatinya Anda berhutang 1.700.000 dan akan membayarnya dengan sejumlah 2 juta rupiah. Masalah bunga 2 kali, ketika terlambat ada denda, maka memang secara aturan negara kita, sistem perbankan kita, tidak boleh ada bunga 2 kali. Tidak boleh ada bunga 2 kali, karena skema koperasi tersebut atau simpan pinjam itu bunganya sudah dipungut di awal yang dinamakan dengan administrasi, maka tidak lagi mungkin dan sudah ada lagi ruang secara hukum positif untuk mengambil keuntungan. Ya, untuk mengambil apa? Keuntungan, karena sudah dipungut bunganya di muka. Nah, sehingga apa yang terjadi ini sejatinya adalah hutang piutang yang berbunga, karena faktanya Anda hanya terima 1.700.000 dan Anda akan bayar sejumlah 2 juta rupiah penuh, dan itu adalah riba. Wallahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang diberikan. Syukron wa jazakallah khairan. Baik Ustaz, kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini ada dari Saudara Andri Syahrul di Banten, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya adalah seorang penjual di salah satu marketplace yang ada. Qadarullah, barang yang saya jual hilang oleh kurir pengiriman. Saya tidak memakai jasa asuransi, Ustaz, atas barang tersebut. Nilai barang yang saya jual sekitar 1,4 juta. Karena saya tidak memakai jasa asuransi, maka pihak marketplace dan juga jasa kurir hanya bersedia mengganti sekitar 500.000. Saya menolak dan ada solusi lain, yaitu saya harus membayar sebesar 6.000 dan barang tersebut akan diklaimkan ke pihak asuransi. Nah, yang seperti ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada.
Skema asuransi yang ada di Indonesia itu semuanya adalah asuransi komersial. Alias asuransi komersial itu mengandung dua unsur yang terlarang dalam Islam, yaitu gambling, ketidakpastian, karena Anda membayar premi asuransi rutin dan Anda tidak pasti akan mendapatkan imbalannya. Dan kalau mendapatkan imbalan, bisa jadi ketika seperti dalam kasus ini, apa yang Anda dapat lebih besar dibanding apa yang Anda bayarkan, dan itu adalah riba. Jadi ada unsur gharar, ada unsur riba. Nah, adapun masalah kehilangan kerugian, maka dalam hukum Islam, ketika Anda mengirimkan suatu barang melalui perusahaan ekspedisi, perusahaan kurir, seharusnya kehilangan itu dipastikan apa penyebabnya. Kalau penyebabnya keteledoran karyawan, bukan karena bencana alam ya, kendaraan ekspedisinya aman, tidak ada kecelakaan, tiba-tiba hilang, maka itu berarti keteledoran dari perusahaan ekspedisi, dan harusnya dia menggantinya. Mengganti penuh, bukan hanya 500.000 atau 600.000, dia harus mengganti penuh ya. Karena itu konsekuensi dari akad jasa, jual beli jasa ekspedisi. Secara hukum fikih seperti itu. Masalah hukum yang berlaku dan kemudian di dunia kapitalisme pihak kaum kapital sesuka hatinya memberikan syarat, kaum yang termarginalkan, masyarakat kecil, rakyat jelata tidak lagi bisa menegosiasikan klausul-klausul dalam akad. Maka adanya kesewenangan dari salah satu pihak kepada yang lain, di mana salah satu pihak bisa memaksakan klausul persyaratan yang dia mau, yang dia suka, sedangkan pihak yang kedua tidak memiliki ruang sedikit pun untuk menegosiasikan akad tersebut, maka ini adalah satu konsep yang memang tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Sehingga kalau kemudian Anda menjadi korban, maka itu bukan berarti Anda memiliki alasan, memiliki legal standing untuk kemudian merubah hukum syariat. Riba ya tetap riba. Asuransi tetap asuransi, sebagai satu produk yang haram maka tetap haram. Kalaupun akhirnya Anda harus rugi, menambahi lagi biayanya atau mengganti barangnya padahal Anda hanya mendapatkan ganti rugi separuhnya saja, maka ya itu konsekuensi Anda hidup di satu habitat yang tidak sesuai dengan konsep ini syariah ya, dengan hukum syariah. Ya Anda harus siap rugi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Alias Anda tidak boleh mengikuti skema asuransi dan Anda menerima kerugian karena memang Anda dalam kondisi ini, habitat perdagangan yang memang tidak sesuai dengan konsep syariah. Ya. Ini resiko dari mengikuti sistem yang ada di marketplace yang didesain sedemikian rupa menguntungkan kaum kapital dan kurang menguntungkan rakyat-rakyat kecil seperti Anda, para supplier dan para pembeli. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Berarti intinya, misal kita sebagai penjual, kita harus menerima Ustaz apapun resikonya, karena di awal kita sudah setuju dengan sistem yang ada. Betul, seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan kejelasan bagi penanya dan juga bagi kita semuanya. Baik Ustaz, kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini ada dari Fulana di Jawa Barat. Kerabat dekat saya kerja di sebuah kontraktor. Dia mempunyai rekan bisnis dari grup tempat dia bekerja, yang sekaligus merupakan klien perusahaan tempat dia bekerja. Suatu saat klien atau teman dia ini meminta bantuan kepada dia di luar pekerjaannya, yaitu untuk mencarikan X benda yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dia sebagai karyawan kontraktor. Apakah boleh Ustaz dia menjadi makelar X benda tersebut, yang dimana dia membantu carikan dan bekerja sama dengan produsen benda tersebut untuk mendapatkan fee dengan jumlah tertentu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila kerjasama itu di luar jam kerja yang dipersyaratkan oleh perusahaan tempat dia bekerja, dan itu betul-betul tidak ada kaitannya dengan job yang dia terima dari perusahaan tempat dia bekerja, maka insya Allah tidak masalah. Ya, maka insya Allah tidak masalah karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan dia dan tanggung jawab dia sebagai seorang karyawan ya.
sehingga itu betul-betul perusahaan rekanan itu membutuhkan produk yang dari perusahaan lain dan dia kerjakan di lain waktu di luar jam kerja, misalnya di saat dia sudah pulang di sore hari, maka insya Allah itu tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan kejelasan dan juga kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik Ustaz, kembali pertanyaan yang berikutnya akan kita bacakan dari Saudara Yana Maulana di Jawa Barat. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin berhenti ikut asuransi jiwa. Sebelumnya saya belum tahu hukumnya saat ikut asuransi dan sekarang saya sudah paham. Namun saat saya mau klaim pihak asuransi menolak dan kalaupun diklaim sekarang saya dikenakan kerugian yang sangat besar. Afwan Ustaz, saya harus bagaimana? Apakah langkah yang harus saya lakukan agar saya tidak menjadi dosa Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Saudara Yana. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang Anda siap, maka putuslah sejak sekarang juga dengan segala risiko dan konsekuensi yang terjadi. Misalnya dana Anda tidak dikembalikan, atau mungkin dipotong sangat besar, 70% misalnya, hanya dikembalikan 30%. Yaitu risiko dari kesalahan langkah kita di awal ketika mengikuti asuransi ribawi, asuransi yang mengandung unsur riba. Namun ketika Anda tidak atau belum siap dengan risiko tersebut, Anda boleh menyelesaikan asuransi tersebut, namun dengan catatan nanti ketika selesai periode asuransi, Anda mendapatkan kembali biaya Anda, dana Anda mendapatkan dana Anda hanya boleh menggunakan pokok pinjaman Anda saja. Namun ini adalah tanda Anda lemah iman. Anda belum siap meninggalkan dosa. Karena apa? Karena rasa sayang, karena rasa eman dengan uang. Padahal seharusnya apapun resiko, Anda harus sadar itu adalah kesalahan langkah. Namanya salah langkah, salah jalan. Jadi harus siap kembali dengan segala resiko, alias buang waktu. Bisa jadi kita tambah biaya, seperti ketika Anda berkendara dan ternyata nyasar. Anda ingin pergi misalnya dari Surabaya ke Jakarta, ternyata Anda malah ke timur ke arah Banyuwangi. Sesampai di Banyuwangi baru sadar bahwa Anda salah langkah. Maka apa yang harus terjadi? Ya Anda harus menanggung kerugian. Waktu Anda terbuang, Anda harus beli bensin lagi. Seharusnya bensin sudah cukup sampai di mana, dan untuk sampai ke Jakarta hanya butuh sekian liter bensin. Ternyata Anda harus 2 kali lipat. Karena ternyata Anda salah langkah, ya. Risiko 2 kali, ya. Sehingga itu seharusnya solusi yang ideal. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz. Namun mungkin ini masih banyak terjadi di antara kita Ustaz, saudara-saudara kaum muslimin. Betul, tatkala kita masih bisa menawar fatwa. Masya Allah. Tapi ketika tersesat jalan tidak ada ruang untuk menawar fatwa. Betul Ustaz. Iya. Banyak dari saudara kita yang mungkin belum sanggup untuk keluar di situ Ustaz. Allah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas pertanyaan yang telah jawaban yang telah diberikan, dan semoga ini memberikan kejelasan dari penanya dan juga bagi kami semuanya. Baik Ustaz, ada pertanyaan kembali yang masuk di meja redaksi kami kali ini dari Saudara Muhammad Faizal di Riau. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan tim Dewan Fatwa selalu dalam lindungan Allah, amin. Saya ingin bertanya Ustaz, jadi kami tinggal di perumahan sebuah perusahaan. Kebetulan ayah kami adalah pimpinan perusahaan tersebut. Sesama tetangga kami kadang suka ngasih makanan dan kami juga suka dikasih. Tapi karena kami pimpinan, yang ngasih makanan ke kami adalah bawahan ayah semua. Apakah hal ini termasuk larangan hadayal umal? Atau boleh-boleh saja Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Saudara Faizal. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Karena ada 2 hal ya, ada tetangga dan juga ada relasi kerja. Maka 2 hal ini dijalankan secara proporsional. Kalau Anda merasa itu ada sesuatu yang berlebih, tidak sewajarnya diberikan oleh seorang tetangga, ya, ada tendensi untuk mencari muka atau tendensi untuk pendekatan di luar konteks pertetanggaan, maka ini yang perlu dihindari. Namun selama itu hal yang berjalan wajar sebagai tetangga yang muda memberi hadiah kepada yang lebih tua, lebih sering menolong pada yang tua dibanding yang muda, yang dihormati sering mendapatkan penghormatan, itu suatu hal yang wajar.
dimanapun Anda, kalaupun orang tua Anda bukan pimpinan, maka akan terjadi seperti itu ketika beliau sebagai orang yang ditokohkan, sebagai orang yang dianggap sepuh dan seterusnya, maka masyarakat lain itu akan lebih sering memberi, sering membantu, sering menghormati, sering melayani dibanding orang tua Anda melayani. Kenapa? Karena sejatinya ketokohan itu adalah sebuah jasa tersendiri. Ketika suatu masyarakat ada tokohnya, seringkali kehadiran tokoh itu akan menciptakan ketertiban. Orang ketika ingin saling mendolimi, segan ketahuan si fulan tokoh masyarakat tersebut. Ini menjadi suatu manfaat, sehingga sebetulnya terjadi hubungan imbal balik seperti itu, insya Allah tidak masalah. Selama tidak ada indikasi-indikasi bahwa hadiah tersebut bertendensi untuk apa? Untuk pendekatan diri akan nanti dipromosikan jabatan dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, Masya Allah. Afan, sebelumnya Ustaz, tadi sempat ada istilah hadayal ummal Ustaz. Iya, mungkin bisa itu dijelaskan suap. kembali. Suap Ustaz, ya, Masya Allah. Ya, Ini istilah yang mungkin masih banyak dari kita Betul. belum memahaminya. Betul. Jadi ini termasuk suap ya, tapi yang seperti Kalau tadi tendensinya tadi untuk agar direkomendasikan naik pangkatan itu suap. Tapi kalau hanya konteksnya sebagai tetangga yang normal, kalaupun tidak lagi menjabat, ya akan seperti itu karena dianggap tokoh, orang yang dituakan, maka ya itu insya Allah tidak masalah. Masya Allah. Barakallahu Jazakallah fiik. khairan Ustaz atas Barakallahu jawaban-jawaban yang telah diberikan dan beberapa nasihat yang sudah kita terima pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Ya, ya. wa barakallahu fikum Barakallahu. telah meluangkan waktunya memberikan Sama-sama. nasihat dan ilmu untuk kita semuanya pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyimak secara bersama-sama episode pada sore hari ini. Dan para pemirsa, jangan lupa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Dan juga kami mengajak para pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita sudah di penghujung acara dan kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya